Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, hadratil kurama wal fudala, para alim, para ulama yang sangat kami hormati, seluruh jajaran takmir Masjid Agung Kabupaten Bangkalan yang kami hormati, serta seluruh jamaah Masjid Agung, baik dari kaum bapak dan ibu yang sangat kami hormati. Puji syukur, alhamdulillah, Allah telah memberikan nikmat, rahmat, hidayah, inayahnya kepada kita, sehingga sampai detik pagi hari ini, pagi yang ke-28 di bulan Ramadan tahun 1446 ini, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa menambah amal ibadah kepada Allah dengan tata cara yang sudah kita laksanakan dan berpuasa pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kepada kita sampai bisa menyelesaikan ibadah Ramadan tahun ini, dan masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa menikmati Ramadan yang akan datang. Amin. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas petunjuk dan bimbingan beliaulah kita menjadi hamba-hamba Allah yang beriman, hamba-hamba Allah yang bertakwa. Mudah-mudahan kita semua tercatat digolongkan kepada hamba-hamba Allah yang husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Hadirin hadirat sekalian yang kami hormati, pada pagi hari ini kami mendapat amanah untuk menyampaikan materi sesuai dengan yang tertera dalam amanah tersebut, yaitu makna silaturahim. Jadi sekian kali juga kami sudah menyampaikan materi ini di masjid ini. Kami tidak berani untuk pergi dari materi yang sudah ditetapkan, takut nanti benturan dengan imam-imam yang lain. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, silaturahim sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama, dalam pagi ini mungkin kita lebih memantapkan lagi tentang makna silaturahim tersebut, bahwa silaturahim seperti yang kita ketahui bahwa silah itu adalah menyambung, dari kata wasalah yasilu silatan, menyambung. Ar-rahim, rahim ini para ulama membagi menjadi dua. Rahim du mahram. Rahim du mahram dalam artian kita ini ada saudara yang mahram. Mahram itu siapa? Mereka yang haram untuk kita nikahi. Ini du mahram. Seperti siapa? Seperti saudara, bapak ibu kita, kakek nenek kita, paman dan bibi kita, maupun dari jalur bapak maupun di jalur ibu. Ini adalah du mahram. Selain dari ini namanya ghairu mahram. Tidak ada hubungan mahram dalam artian kita boleh menikahi. Efek dari pembagian ini, maka ulama kemudian menyampaikan bahwa yang wajib kita sambung adalah du mahram. Kita wajib menyambungnya adalah mereka yang du mahram dengan kita, yang sudah kami sebutkan tadi itu. Adapun yang ghairu mahram itu sunnah bagi kita untuk menyambungnya. Tetapi dua-duanya tetap haram untuk kita putuskan hubungan dengan mereka. Itu bedanya, para ulama membedakan bahwa yang du mahram
kita wajib untuk menyambungnya. Apabila kita tidak menyambungnya, kita berdosa. Tetapi yang ghairu mahram, kita sunnah untuk menyambung dengan mereka, tetapi dua-duanya tetap la yadkhulul jannata qati'un, tidak akan masuk surga orang yang memutus hubungan silaturahim, baik dengan mahram maupun dengan ghairu mahram. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, anjuran dari silaturahim sangat banyak sekali dalam Al-Quran. Di antaranya wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Wattaqullah, bertakwalah, takutlah Anda semua kepada Allah, alladzi tasaaluna bihi, di mana kalian semua saling meminta kepada Allah, wal arham, dan takutlah kepada memutus hubungan silaturahim. Dalam Al-Quran sudah dijelaskan banyak sekali. Dalam surat Ar-Ra'd 25 juga disebutkan walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allah bihi ayyusal wa yufsiduna fil ardi ulaika lahumul la'nah wa lahum su'ud dar. Walladzina yanquduna ahdallah, orang-orang yang sudah membatalkan perjanjian dengan Allah dalam artian imannya ini kemudian dirusak dengan perbuatan-perbuatan yang tergolong syirik. Walladzina yaquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih, setelah dia teguhkan, wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusal, dan mereka yang memutuskan hubungan silaturahim padahal itu dianjurkan untuk disambung, wa yufsiduna fil ardi, dan mereka berbuat kerusakan di muka bumi ini, ulaika lahumul la'nah, mereka itu mendapatkan laknah dari Allah, walahum su'ud dar, dan mereka akan mendapatkan tempat yang jelek, yang terjelek. Para bapak ibu sekalian yang kami hormati, dalam hadis juga banyak tentang silaturahim. Saya kira sudah banyak hafal, karena setiap tahun kita selalu menjelaskan dan mengamalkan. Bahkan kita selalu ikut halal bihalal, man arada ayyubsata fi rizqihi wa yunsa fi asarihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, ingin rizkinya diperlancar, falyasil rahimahu, silahkan, kata Allah, kata Rasulullah, menyambung silaturahim. Hadis lain juga menyampaikan ketika Rasulullah nyampe di kota Madinah, pertama kali Rasulullah nyampe di kota Madinah, seluruh masyarakat berkumpul ingin mengetahui tentang Rasulullah secara fisik. Rasulullah di atas ontanya menyampaikan, kata Rasulullah SAW, afsus salam, sebarkan salam, wa at'imut ta'am, sedekahkanlah makanan, wasilul arham, sambunglah silaturahim, wasallu bil laili wan nasu niyam, salatlah malam di saat orang sedang tidur, tadkhulul jannata bisalam, kalian semua akan masuk surga dengan selamat. Jadi luar biasa tentang ayat-ayat, tentang hadis-hadis, luar biasa banyak yang menjelaskan tentang perintah menjalankan silaturahim dan larangan untuk memutuskan silaturahim. Dan kemudian dalam hadis lain Rasulullah menyampaikan, dan ini mungkin yang penting bagi kita untuk tata caranya, yaitu kata Rasulullah, laisal wasil bil mukafi walakinnal wasil idza quti'at rahimuhu wasalaha. Tidaklah dikatakan seorang menyambung silaturahim bil mukafi, dengan cara mukafi. Apa itu mukafi? Dengan cara balas membalas. Artinya kalau dia nyambung sama saya sambung. Kalau dia enggak nyambung, ya sudah, saya tidak nyambung. Ini namanya mukafi. Laisal wasil bil mukafi. Bukan seperti itu yang dimaksud orang menyambung silaturahim itu.
Walakinnal wasil, tetapi yang dimaksud dengan orang menyambung silaturahim itu adalah man idza quti'at rahimuhu, seseorang yang apabila diputus rahimnya oleh saudara-saudaranya, oleh du mahram tadi itu, wasalaha, dia menyambungnya. Diputus dia tetap menyambung. Artinya meskipun du mahram kepada kita tetap tidak mau kita menyambungnya, kita tetap menyambung kepadanya. Inilah yang dimaksud dengan al-wasil, yaitu orang yang menyambung silaturahim kepada saudara-saudaranya, yaitu du mahram sebagaimana yang dikatakan tadi itu. Adapun tingkat derajat bagaimana tata cara, juga ulama Imam Nawawi juga membagi bahwa caranya yaitu kita pertama ini harus kepada ummuka, kepada ibumu, sesuai dengan hadis Nabi yang terkenal itu, man abar ya Rasulullah, man abar, kepada siapa saya harus berbuat baik. Kemudian Nabi mengatakan ummuka, 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 summa abuka, ibumu, ibumu, sampai 3 kali Rasulullah menyebutkan. Tapi ini jangan diplesetkan seperti yang banyak orang itu, ya, bahwa ummuka, ummuka karena disebut 3 kali, lalu kemudian dia cari istri 3, gitu. Bukan, itu diplesetan namanya. Nah, jadi ummuka, 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 ibumu, 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 dan kemudian ayahmu. Setelah itu kata Imam Nawawi, summal aulad, kemudian kepada anak-anaknya, lalu kemudian al-jaddah, al-jaddu wal jaddat, kepada kakek dan nenek, kemudian al-akhwat, kepada saudara-saudara, kemudian baru kepada al-a'mam, kepada paman dari bapak atau paman dari ibu. Ini menurut Imam Nawawi derajat siapa yang harus kita dahulukan di dalam menyambung silaturahim. Ummuka, kemudian al-aulad, setelah itu al-jadd, setelah itu turun lagi ke al-akhwat wal ikhwah wal akhwat, saudara-saudara, setelah saudara-saudara baru paman dari bapak maupun paman dari ibu. Setelah itu baru ghairu mahram. Nah, baru ghairu mahram tadi itu yaitu al-aqrab fal-aqrab, siapa yang lebih dekat, dan lebih dekat dalam artian lebih dekat tingkatan kekerabatannya, bukan lebih dekat dalam keseharian, lebih dekat tingkat kekerabatannya dengan kita. Saya kira demikian yang bisa kami sampaikan tentang makna silaturahim, dan kita juga sudah menjelaskan tentang tata caranya dan kepada siapa saja yang harus kita sambung. Kemudian kalau lebih luas lagi, ini luas sekali. Kalau luas sekali artinya du mahram terhadap siapa saja, yaitu saudara kita, yaitu saudara-saudara kita seiman. Karena dalam Al-Quran disebutkan innamal mu'minuna ikhwah, bahwa sesama mukmin ini adalah saudara. Jadi kalau kemudian yang sesama mukmin ini disambung semua, nah kita capek jadinya, karena semuanya ini ada hubungan darah, ya, dari Nabi Nuh dan dari Nabi Adam. Tapi itulah tingkatan yang sudah disampaikan oleh para ulama. Demikian yang bisa kami sampaikan, karena masih dilanjutkan dengan diskusi, dengan dialog. Kami cukupkan materi, selanjutnya kami serahkan kepada moderator. Silakan. Terima kasih.